Tahukah kalian ada doa yang menyelamatkan seorang nabi dari kegelapan lautan? Assalamualaikum adik-adik dan ayah bunda. Yuk kita ikuti kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ninawa, sebuah kota besar di masa lampau. Disinilah Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam kepada kaumnya. Beliau mengajak dengan lembut, sembahlah Allah satu-satunya, sebagaimana disebut dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Namun banyak yang menolak dan ragu, mereka belum mau mendengar. Nabi Yunus alaihi salam tetap sabar, mengajarkan dengan kasih sayang kepada yang mau mendengar. Seruan tauhid disampaikan kepada semua, termasuk pemimpin kota. Sebagian tetap menolak, sebagian lagi bingung dan bimbang. Beliau memperingatkan, bila tetap membangkang, azab Allah bisa datang. Tanda-tanda langit berubah, membuat hati mulai gelisah. Dengan sedih, Nabi Yunus alaihi salam pergi meninggalkan kaumnya, sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Beliau menempuh perjalanan jauh menuju arah lautan. Di pelabuhan, beliau menaiki kapal bersama para pelaut. Awalnya, laut tenang, kapal melaju damai. Tiba-tiba badai besar datang mengguncang kapal. Para pelaut berusaha keras menyelamatkan kapal. Mereka membuang muatan, namun kapal tetap berat. Mereka mengundi, siapa yang harus turun agar kapal selamat. Nama Nabi Yunus alaihi salam yang keluar, mereka pun ragu dan mencoba lagi. Diundi lagi, tetap beliau. Untuk ketiga kalinya, beliau menerima takdir Allah. Dengan tenang, Nabi Yunus alaihi salam bersiat. Beliau memohon kepada Allah, Rob yang Maha Penyayang. Lalu beliau menjatuhkan diri ke lautan. Allah menjaga beliau di kegelapan lautan. Allah memerintahkan seekor ikan besar menelan beliau tanpa melukainya, sebagaimana dalam surah As-Saffat. Di perut ikan, beliau sadar dan bertaubat kepada Allah. Inilah doa Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Di kota, langit makin gelap, hati mereka mulai takut. Mereka ingat nasihat Nabi Yunus alaihi salam, lalu hati pun luluh. Pemimpin dan seluruh warga merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka bertaubat sungguh-sungguh, memohon ampunan. Maka Allah mengangkat azab dari mereka, sebagaimana dalam surah Yunus ayat 98. Allah mendengar doa hambanya yang beriman, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Ikan besar itu berlayar menurut perintah Allah. Saatnya Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan. Beliau dikeluarkan ke daratan, selamat atas izin Allah, sebagaimana dalam surah As-Saffat. Tubuh beliau lemah, namun hati penuh syukur. Allah menumbuhkan pohon labu yang rindang menaungi beliau. Daun besar itu menyejukkan, memberi kenyamanan. Sedikit
Sedikit demi sedikit, Nabi Yunus alaihi salam pulih. Beliau sujud syukur, memuji Allah yang Maha Penyayang. Kisah ini penuh pelajaran, sabar, taubat, dan harapan. Setelah pulih, beliau kembali menuju kaumnya. Perjalanan panjang ditempuh dengan tawakal. Kota itu kini tentram, Allah telah menyelamatkan mereka. Mereka menyambut Nabi Yunus alaihi salam dengan gembira dan hormat. Mereka kini beriman dan mau belajar. Bersama-sama mereka beribadah, mengingat Allah. Anak-anak pun diajari untuk mengenal Allah sejak kecil. Kisah ini mengajarkan kesabaran dalam dakwah. Hidayah milik Allah, tugas kita berusaha. Dan doa Nabi Yunus alaihi salam sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Zunnun adalah doa yang mustajab, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ayo kita hafalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Dan Allah memberi rahmat berupa naungan pohon labu. Orang beriman suka berbagi dan menolong. Istighfar membuat hati lembut dan Allah sayang. Tawakul yaitu percaya penuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Amal kecil bila ikhlas dicintai Allah. Setiap ujian selalu ada rahmat dan hikmah. Pemimpin yang tunduk kepada Allah menjadi teladan baik. Rujukan Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 139-148, Surah Al-Anbiya ayat 87-88, Surah Yunus ayat 98. Ayo kita baca bersama doa Nabi Yunus alaihi salam. Ciptaan Allah pun mengingatkan kita akan kebesarannya. Allah Maha melihat, Maha mendengar doa kita. Dari gelap, Allah datangkan cahaya. Allah lah sebaik-baik pelindung. Mari jadi anak soleh, jujur, santun, dan suka menolong. Ringkasan pelajaran untuk kita semua. Sabar dalam ujian, taubat saat salah, doa tak pernah sia-sia. Belajar bersama keluarga membuat iman makin kuat. Berbagi rezeki adalah wujud syukur kepada Allah. Semoga kisah ini menambah iman dan kecintaan kita kepada Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak yang belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.